Halo, jumpa lagi, jumpa lagi, jumpa lagi. Ya, aku akan menjelaskan di kesempatan malam hari ini. Aku akan menjelaskan tentang cara mengendalikan pedal kopling. Ya, sekarang mengendalikan pedal kopling, bukan mengendalikan kaki kiri, tapi mengendalikan pedal kopling. Ya. Karena untuk orang awam mungkin ya, tidak paham ya, seperti itu. Karena mungkin orang awam belum paham, ya, takutnya belum paham. Kita coba klarifikasi masalah mengendalikan pedal kopling seperti itu. Mengendalikan pedal kopling ya, ini kurikulum aku sendiri dari tahun 2009 sampai saat ini tetap seperti itu. Nah, mengendalikan pedal kopling kita harus tahu terlebih dahulu setengah kopling ya. Ini untuk orang awam ya, untuk orang awam. Jadi sebelum kita pakai mobil tersebut, kita harus tahu dulu ya setengah koplingnya seberapa jauh dari mentok, dari full istilah saya itu, atau istilah aku ya kalau saya terlalu gaya tapi full istilah aku itu ya, full kopling. Kalau Indonesia full kopling itu nginjak sampai mentok, itu full kopling. Jadi dari mentok ke setengah koplingnya itu harus tahu terlebih dahulu ya. Itu untuk orang awam. Kalau untuk orang yang sudah pinter gak usah diceritain, beda lagi ya, seperti itu. Oke, aku bilang harus tahu setengah kopling terlebih dahulu ya. Nah, harus tahu setengah kopling terlebih dahulu sebelum mobil dipakai. Berarti adaptasi lah, istilah orang sudah bisa pakai mobil itu adaptasi setengah koplingnya sebelum jalan. Diketahui dulu setengah koplingnya seberapa jauh sih dari mentok ke setengahnya, itu istilahnya ya, seperti itu. Tapi kalau orang awam kan harus tahu terlebih dahulu sentuhan setengah koplingnya. Di sini ada aturannya untuk cepat, pintar, cepat paham, ya, cepat merasa, mungkin dan lain sebagainya. Jadi kalau mompa kopling dari mentok ke setengahnya, ya, atau ngangkat kopling dari mentok ke setengahnya, nah harus tahu dulu. Caranya adalah contoh, pedal kopling diinjak sampai mentok, atau istilah saya aku itu full kopling. Nah, istilahnya kalau instruksinya aku kan gitu, full kopling. Ya, maksudnya diinjak sampai mentok. Posisi mobil nyala, rem kaki ditekan ya. Kalau pengen mengetahui seberapa jauh setengah kopling tersebut, ya kan, disebutnya adaptasi. Nah, caranya adalah pedal kopling diinjak full atau ditekan sampai mentok, rem tangan ditarik ya, posisi lagi ngerem, rem kaki ditekan juga seperlunya ya, seperti itu. Nah, kopling ditekan sampai mentok, masukin gigi satu, nah seperti itu. Lalu kopling diangkat ya, diangkat pelan. Kalau udah terasa berat, nah itu setengah ya. Terasa berat atau getar itu setengah kopling namanya ya, setengah kopling. Setengah kopling ada getar dikit, agak keras, nah itu setengahnya.
lagi diinjak sampai mentok, lalu pelan diangkat, terasa berat atau getar, nah itu setengah, tahan dulu setengahnya. Oke. Nah, jadi cara memompa kopling atau mengetahui setengah kopling seperti itu. Ya, rem tangan dioperasikan atau ditarik, ya digunakan rem tangannya, rem kaki ditekan sepenuhnya. Cara mengetahui setengah kopling seberapa jauh, caranya adalah kopling di full, gigi 1 masukkan, baru setengah koplingnya diangkat, ya diangkat perlahan. Kalau udah berat atau getar, nah itu setengah, namanya setengah kopling, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Lalu setelah tahu setengah kopling, kita aturan untuk mengangkat kopling, ya pelan diangkat lepas, ya setelah setengah kopling pelan diangkat lepas. Jadi nggak usah dihentak-hentak atau ya disedat-sedat gitu, ngangkatnya tidak boleh, tapi pelan diangkat, ya pelan diangkat seperti itu. Jadi pertama, kalau andai kata sudah tahu setengah kopling, ya ingat sudah tahu setengah kopling, ya caranya seperti itu. Nah, lalu kita cara ngangkat pedal kopling, ya jadi dimentokin terlebih dahulu, ya seperti itu. Nah, cara ngangkatnya begini, diangkat setengah dulu, ditahan dulu, baru pelan-pelan diangkat lepas, ya setengah dulu diangkat, baru pelan-pelan dilepas. Oke, itu cara ngangkat kopling. Kalau nginjek koplingnya sekaligus saja, mentok, ya sampai mentok full atau tekan sampai mentok, seperti itu. Kalau nginjek kopling tidak boleh setengah-setengah, ya tidak boleh setengah-setengah. Kalau nginjek kopling sampai mentok tidak boleh setengah-setengah, tetap full mentok. Nah, setelah mentok, kopling naik setengah, sudah setengah terasa getar, ya ditahan dulu, baru pelan-pelan diangkat lepas. Itu cara mengangkat kopling atau nginjek kopling, seperti itu. Kan tahu tadi ya, ada video yang awal cara mengendalikan kaki kiri adalah pakai lutut, berarti ngangkatnya pakai lutut, ya seperti itu. Nah, sekarang aturannya untuk setengah kopling. Aturan untuk setengah kopling mesti dipahami, ya untuk orang awam ini, ya kalau orang pinter mungkin aku akan jelaskan, ya seperti itu. Nah, kalau andai kata setengah kopling itu setebal 3 jari atau 2 jari lebih lah, 2 jari lebih, ya 2 jari aku nih, ya seperti ini, 2 jari lebih, tapi kalau 2 jari nggak mungkin, 2 jari lebih lah sedikit, itu paling minimal, ya dari full ke setengahnya, ngangkat ke atasnya 2 jari lebih sedikit, yaitu minimal. Maksimalnya 3 jari, ya maksimalnya 3 jari, paham ya? Jadi posisinya kalau andai kata setengah koplingnya pengen tahu yang bagus 2 jari setengah 2 jari aku, ya setengah, mungkin 3 sentian lah, ya 3 sentian. Nah, atau 3 jari, itu maksimal 3 jari. 4 jari mungkin agak kecapean, 3 jari aja, ya full setengah, jadi 3 jari segini, full setengah, ya atau full setengah, 2 jari segini, ya seperti itu. Nah, jadi mesti paham. Jadi kalau andai kata di atas sampai 5 jari setengah koplingnya, itu nggak usah dipakai mobilnya, tolong disetel dulu, ya setelan koplingnya. Nah, maka kita harus tahu dulu setengah koplingnya tersebut. Maka kalau koplingnya 2 jari, mungkin 2 jari atau sampai ke 3 jari, 4 jari mungkin kecapean, 3 jari kan cukup lah, seperti itu. Nah, 3 jari itu maksudnya dari bawah ke atas, ya, ke setengah kopling. Nah, itu
seperti itu, kira-kira 2 jari setengah atau 3 jari seperti itu bagusnya ya. Mungkin 5 cm ke 6 cm ya, 5 cm 6 cm lah, 7 cm mungkin bisa jadi agak kecapean mungkin seperti itu. Nah itu setengah koplingnya. Nah kalau andai kata misalkan lebih daripada ukuran lebih, nah itu mah berbahaya atau kita kelelahan. Nah seperti itu, karena ngompak kopling kalau dimacet itu capek. Nah maka kopling itu posisinya setengahnya tidak boleh singkat, tidak boleh lama ya, seperti itu ya. Karena aturan kalau kurikulum aku ya ngajarin ke peserta, nahan setengah koplingnya paling sedikit 3 detik, paling lama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5 udah lepas koplingnya ya. 1, 2, 3 lepas koplingnya ya. Tidak boleh langsung juga, tidak boleh langsung ya, tetap ada tahanan 3 detik sampai 5 detik. Nah pertanyaannya mungkin kalian pengen nanya, kalau 3 detik itu biasanya setelah nambah gigi, kalau ada kata kosong nambah gigi. Nah misalkan mau nambah kedua kopling full, pindah ke rem langsung 2,5 3 detik baru pelan lepas seperti itu ya. Nah ada yang 5 detik, yang 5 detik nahan kopling. Nah itu setar biasanya, setar awal, rem kaki, rem tangan ya, atau berat atau pada tersendat, padat merayap ya, seperti itu. Padat merayap kan agak lama. Nah itu 5 detik. Tidak boleh posisi terlalu lama nahan kopling, karena selip koplingnya. Ada disebut hangit ya, hangit, mau hangus itu kampas kopling. Maka kopling jangan di atas ya, takutnya kalian tuh capek ya, karena ngangkat kopling itu capek ya, capek untuk merasakan terlalu jauh. Kalau di bawah 2 jari setengah atau 3 jari itu pas, gak capek ya. Seperti itu kira-kira penjelasan tentang pedal kopling, untuk mengoperasikan pedal kopling. Jadi mesti paham ya, hati-hati. Kalau kopling di atas bisa disetel ya. Kalau master rem, master kopling itu di bawah pedal kopling. Gunakan kunci 12 atau 14 dan tang. Itu setelan kopling ada ya, seperti itu. Tapi sebagian ya, kalau sebagian mungkin nggak tahu, mungkin semacam Nissan ya kan. Nissan itu mungkin susah setelannya, kayaknya nggak ada mungkin ya, yang aku tahu ya. Nah biasanya Avanza kan itu ada setelannya. Nah kunci 12, kunci 14 dan tang seperti itu ya, ada di situ. Nah kalau master kopling, tapi kalau kabel ya, bukan master kopling tapi kabel kopling ya, adanya kabel. Nah setelannya diputar pakai tangan, ditarik dulu, dikendorin, lalu nah kalau mau nyetel misalkan terlalu atas, ke bawahin, dikendorin ya, dikendorin supaya pedal koplingnya ke bawah seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah kalau Agia Sigra biasanya di depan ya, di depan, kabelnya di depan. Nah posisinya itu koplingnya biasanya suka di atas. Nah itu sama, pakai kabel diputer ya, diputer. Yang pakai kabel diputer pakai tangan bisa ya, seperti itu. Kalau pakai master itu jelas pakai kunci 12, 14 dan tang, itu di bawah pedal kopling ya. Kalau pakai kabel ada di bawah mesin, ada juga di depan. Nah seperti itu, di depan mobilnya, di depan kap mesinnya. Nah seperti itu setelan koplingnya ya. Nah sekarang kita menjelaskan lagi untuk penjelasan kopling ya, penjelasan tentang kopling. Nah kopling itu sensitif ya, hati-hati, sensitif. Jadi pengendaliannya harus sempurna, jadi jangan sampai salah. Oke ya, video berikut mungkin bisa ditonton ya. Ini cuma menjelaskan saja tentang pengendalian setengah kopling. Jadi satu kali lagi, mengendalikan kopling itu diinjak full setengah, ditahan 3 detik atau sampai 5 detik, bebas tergantung kita menggunakan materi apa, lalu pelan-pelan dilepas ya. Kalau posisi macet mungkin posisinya dinormalkan saja, lepas koplingnya daripada diinjak ya. Kalau diinjak mungkin
yang lama-lama diinjak kena matahari, kena leher, ya itu yang kena seperti itu. Kalau andai kata misalkan singkat ya enak, kasar bawa mobil ya, penumpang bisa AO juga seperti itu. Apalagi konsep salah untuk mengendalikan pedal couplingnya pakai ankle, wah bahaya itu ya, seperti itu kira-kira. Jadi jangan sampai kita salah ya. Oke, mungkin yang lainnya bisa dijelaskan. Kalau ada kata kita beredukasi ya, tanya jawab maksudnya seperti itu, kita supaya klarifikasi, supaya masalah kita kelar seperti itu. Oke, komentar di bawah atau live ya, aku suka malam live nya ya.